itu dijadikan sebagai naibul fa'il. Wali mauqufin alaih lan iku kadue mauquf alaih kare wong kang den waquf, kare wong kang den waqofi apa ainun benda itu ya. Mutlakon ay waqfan mutlakon, mutlakon kelawan wakaf kang mutlak. Mutlakon kelawan wakaf kelawan wakaf kang mutlak. Aul istighlali royaiha atawa karena aul istighlali royaiha atawa karena ngahasilaken atau karena ngetoaken penghasilannya ain atau karena ngetoaken penghasilannya ain. Li ghairi nabin kadwe liyane manfaat, li ghairi nabin kadwe liyane manfaat, li ghairi nab'in kadwe liyane manfaat khosin kang khusus minha saking ain, minha saking ain. Roy'un utawi karena roy'un mah menjadi mubtada muakhar dari lafaz mauqufin. Ya, roy'un utawi keuntungan, mubtadaun khobaruhu al-jar wal majrur. Lafaz roy'un teh tartibanana jadi mubtada. Mana tuh khobarna? Ayo khobar mah tadi wali mauqufin nanti itu tetap kabeh mauquf alaih wa ainun benda. Roy'un utawi keuntungan apa? Roy'un teh wa utawi roy iku fawaidul mauqufi piro-piro faedahe barang kang den waqofaken. Wa walan utawi roy iku fawaidul mauqufi piro-piro faidahe barang kang den waqofaken. Jami'uha iyo tegese sekabehane fawaid, jami'uha iyo tegese sekabehane fawaid. Mana contona ka ujrotin kaya ujroh kaya sewaan. Kamu jerotin kayak ujroh upah atau sewaan. Wadurin lan susu, wadurin lan susu. Wawaladin lan anak hadisin kang anyar, wa waladin lan anak hadisin kang anyar. Kalau perhatikan wali mauquf alaih ainun, bagi mauquf alaih ainun berupa benda, artinya benda yang diwakafkan kepada mauquf alaih, atau bagi mauquf alaih yang diwakafi benda. Kisah si Zaid misalkan diwakafi benda apa, misalkan diwakafi tanah, bakal mewakafkan tanah kepada Zaid, tanah itu namanya ain, benda yang diwakafkan. Maka atau misalkan si bakar itu mewakafkan sapi, sapi itu adalah merupakan ain, merupakan benda. Nah maka wali mauqufin alaih ainun, bagi orang yang diwakafi sebuah benda, baik wakafnya itu mutlakon, awas perhatikan ya, kitabnya
bagi orang yang diwakafi sebuah benda, baik wakafnya itu mutlakon, apa mutlak itu, dengan wakaf yang mutlak ya, atau aulistighlali roiha, atau agar menghasilkan hasil atau membuahkan sebuah penghasilan ya. Jadi bagi seseorang yang diwakafi benda baik secara mutlak atau untuk dipetik hasilnya atau agar bisa menghasilkan sebuah hasil ya. Li ghairi naf'in khawasin, untuk selain manfaat yang khusus. Maka bagi orang yang diwakafi benda tadi, roiun, dia berhak untuk mendapatkan roi. Apa roi itu? Wahwa, adapun yang dimaksud dengan roi itu adalah fawaidul mauquf, faedah atau manfaatna barang yang diwakofi. Mana contohnya bahang faedah daripada barang yang diwakofi teh? Ujrotin, seperti ujroh biaya sewa, upahnya. Jangan bakar mewakafkan sapi kepada Zaid, lalu sapinya oleh Zaid disewakan, maka upahnya itu menjadi milik si Zaid, menjadi milik si mauquf alaih. Kemudian wadarin, susu, sapi yang diwakofi itu misalkan ada susunya, maka susu yang dihasilkan dari sapi wakaf itu menjadi milik mauquf alaih, menjadi miliknya orang yang diwakofi gitu ya. Jadi manfaat faedah anu muncul pada mauquf, barang yang diwakafkan ini menjadi milik bagi si mauquf. Upahna naon di susuna sapi teh anakan misalkan, wa waladin, anaknya juga menjadi milik si mauquf alaih. Wa waladin lan anak hadisin kang anyar teka ba'dal waqfi, ing dalam sawise wakaf. Begitu pula apabila sapi itu beranak pinak, maka anaknya itu menjadi milik daripada si mauquf alaih. Apalagi wasamrin lan buah atau buah, ya buah berarti contoh wakaf pohon ya. Kang Bakar mewakafkan pohon kepada Mang Zaid gitu ya. Maka nanti buah yang muncul, buah yang yang muncul di pohon tadi menjadi miliknya si mauquf alaih. Itu roe namanya, penghasilan. Wagusnin lan pang. Apa pang itu? Ranting, dahan juga miliknya si mauquf alaih. Andai kata dahan itu yu'tadu qat'u, dahan yang biasa dipotong. Karena dahannya misalkan terlalu banyak, ranting-rantingnya, maka ini biasanya kalau terlalu banyak suka ada yang dipotong. Nah, dahan yang biasa dipotong dan tidak merusak kepada tangkalnya itu ya, eta juga sama menjadi miliknya si mauquf alaih. Wa ghusnin lan pang yu'tadu kang den adataken opokot nugel ya si ghusnun ya. Opokot nugel ya si ghusnun ya. Begitu pula ranting-ranting yang biasa dipotong, itu menjadi milik daripada si mauquf alaih. Apa nih? Au syurrito, atau ada yang syaratakan opokot au syurrito, atau ada yang syaratakan opokot, atau ranting yang memang dijanjikan untuk dipotong, itu menjadi miliknya si mauquf alaih. Lam yu'adda qat'uhu li mauti aslihi, walam yu'adda lan ora dan tekani opokot nugel yasi. Walam yu'adi lan orang nakani opokot nugel gosnun lan orang nakani
opo qat'uhu nugel apa tadi nugel ya si gosnun limauti aslihi maring mati asala ya si gosnun. Jadi dengan dipotong ranting-ranting tadi si asalnya dari dahan namanya tangkalnya untuk mata menimbulkan mati gitu. Nah itu ya. Jadi ulangi lagi wali mauqufun alaih ainun mutlaqun aw listighlal raiha raiun. Jadi bagi orang yang diwakofi suatu benda baik dengan wakaf yang mutlak atau karena agar menghasilkan sebuah penghasilan, ini royun dia bagi si mauquf alaih tadi dia berhak mendapatkan roy. Apa itu roy? Wahwa fawaidul mauqufi, yaitu faidah-faidah daripada barang yang diwakafkan, manfaat ataupun faedah daripada barang yang diwakafkan semuanya itu menjadi milik mauquf alaih. Mana contohnya kaujrotin seperti upah atau biaya sewa, wadarin atau wadan dan susu ya. Jadi contoh mauqufna berupa apa? Berupa sapi misalnya. Bahkan mewakafkan sapi kepada Zaid, kemudian sapinya oleh Zaid disewakan, maka ujrohnya milik Zaid, sapinya keluar susuna milik Zaid, wawaladin sapina anaknya milik Zaid sebagai mauquf alaih gitu ya. Wasamrin buah, ini mah contoh wakafnya berupa pohon-pohonan, bakar ngawakafkeun pohon kalapa kepada Mas Zaid. Tiba-tiba pohon kalapa berbuah, maka buahnya itu milik Zaid sebagai mauquf alaih. Wa husnin yu'tadu qat'uhu, ranting-ranting dahan-dahan biasa dipotong juga itu menjadi miliknya mauquf alaih si Mang Zaid. Atawa ausur itu walam yu'addi qat'uhu limauti aslihi, atau ranting itu tidak biasa dipotong tapi sudah dijanjikan oleh wakif napek kena dipotong oge, asalkan dengan memotongnya tidak menimbulkan sampai menimbulkan kematian pada asalnya, pada tangkainya. Nah maka fayatasarrafu fi fawaidihi, karena sudah menjadi milik mauquf alaih, maka mauquf alaih boleh menggunakannya, boleh mentasarrufkannya. Fayatasarrafu maka tasarruf sapa mauquf alaih, silakan ditasarrufkan, digunakan, ditasarrufkan fi fawaidi, dalam piro-piro faidahe mauquf, fi fawaidi dalam piro-piro faidahe mauquf, manfaat faidah anu dihasilkeun tina mauquf barang anu diwakafkeun itu silakan ditasarrufkan, diolah oleh si mauquf alaih. Rek dijual, rek didagang, rek di bebas lah pokoknya mah gitu ya. Tasarrufal milaki kaya tasarrufe wong kang miliki. Tasarrufal milaki kaya oleh tasarrufe wong kang ngamiliki. Seperti mentasarrufkannya orang yang memiliki benda binafsihi kelawan awak dheweke. Binafsihi kelawan awak dheweke mauquf alaih. Wa bi ghairihi lan kelawan liyane mauquf alaih gitu. Silakan dia mentasarrufkan atau mengolah faidah-faidah daripada mauquf seperti dia mentasarrufkan barang milik sendiri, asalkan malam yukhalif syartol waqifi, malam yukhalif selagine orang nulayani apa tasarruf, malam yukhalif selagine orang nulayani apa tasarruf syartol waqifi ing syarate wong kang wakaf, selama itu tidak bertentangan dengan ketentuan si wakif. Lianna zalika huwa al maqsudu minal waqfi, lianna zalika karena satemene, lianna zalika karena satemene ay kaunur ra'i lil mauquf alaih, lianna zalika karena satemene kaunur ra'i li mauqufin alaih, lil mauquf alaih, lianna zalika karena satemene kaunur ra'i li mauqufin alaih
lianna zalika karena saat temene kaunur ramili mauqufin alaih huwa ya zalik iku al maksudu kang dan maksud minal waqfi saking wakaf, karena memang ya itulah yang dimaksud dari wakaf ya. Jadi yang penghasilan menjadi milik nasi mauquf alaih itulah yang dimaksud daripada wakaf. Mata si bakal ngawakafkeun kasih Zaid teh sampai aya manfaat ke Zaid, tapi manfaat yang boleh digolangkan oleh Zaid adalah roynya. Roy itu adalah faidah yang dihasilkan dari mauquf, keuntungan yang ditimbulkan dari mauquf seperti upah, susu, anak, itu kan keuntungan yang ditimbulkan dari mauquf ya. Atau buahnya itu keuntungan yang dihasilkan dari mauquf. Nah itulah yang dimaksud daripada wakaf. Maka silakan itu keuntungan tadi untuk mauquf alaih. Awas. Kemudian masalah apa? Masalah anak yang hasil daripada barang yang diwakafkan itu menjadi miliknya si mauquf alaih. Andai kata anak mauquf itu hadir ataupun ada setelah diwakafkan. Mang bakar wakaf sapi ke Mang Zaid sampai setelah diwakafkan menang 1 tahun sapi anakan, berarti anak sapi itu adanya sesudah wakaf. Bagaimana kalau kandungan yang berbarengan dengan wakaf? Ketika diwakafkan sapi itu sedang dalam kondisi bunting apa untuk sapi itu hamil. Wa amal hamlu al muqarin, wa amal hamlu anapun utawi kandungan wetengan. Wa amal hamlulan anapun utawi wetengan al muqarinu kang barengi wa amal hamlu anapun utai wetengan al muqarinu kang barengi iku pawakun maka wakaf. Adapun kehamilan yang berbarengan atau yang bersamaan dengan wakaf. Jadi sapi itu ketika diwakafkan dalam kondisi sedang hamil, maka pawakun maka itu termasuk kepada objek wakaf, termasuk kepada wakaf. Jadi kalau termasuk wakaf maka tidak boleh dijual, tidak boleh diotasorupkan. Tabaan karena manut li ummihi kadue mboke ya si hamlun ya. Jadi masalah anak ya, anak daripada barang yang diwakafkan, kalau memang anak itu lahir sesudah wakaf maka menjadi miliknya si mauquf alaih. Sedangkan bila anak tadi berbarengan dengan wakaf, jadi ketika diwakafkan si sapinya itu dalam kondisi sedang hamil, maka itu kandungan itu sama dengan induknya menjadi objek wakaf. Jika menjadi objek wakaf maka tidak boleh ditasarrufkan. Seperti tasarrufnya milik sendiri. Amma idza wuqifat alaihi ainun, amma idza wuqifat anapun nalikane den wakopaken opo ainun barang, opo ainun benda. Adapun ketika sebuah benda diwakafkan, tetapi diwakafkeun teh linaf'in khosin, karena manfaat kang khusus. Benda yang diwakafkan dengan tujuan tertentu. Mana contohnya kadabatin kaya dene dabah lirrukubi kanggo den tunggangi. Seperti mewakafkan sapi atau binatang untuk
tunggangi, berarti manfaatnya adalah manfaat yang khusus. Mewakafkan dabah khusus untuk ditunggangi. Takumaha hukumnya. Ketika ada benda diwakafkan untuk manfaat tertentu, seperti mewakafkan binatang untuk dinaiki, maka bagaimana? Papawa iluha mangka utai piro-piro faidah hayasi dabah. Papawa iluha mangka utai piro-piro faidah dabah min darin saking susu wanahwihi lan umpamane dar. Min darin saking susu wanahwihi lan umpamane darin iku lil waqifi kadhe wong kang wakaf. Cek Mang Bakar teh Mang Jaid, saya wakaf sapi ini untuk paparan dia Mang Bakar ngajar ngaji. Jadi mewakafkan sapi teh adalah untuk lir rukubi, untuk dinaiki. Saya mewakafkan sapi ini paranti pengajian atau untuk pengajian untuk kau tunggangi daripada kau jalan kaki, sok silakan naik sapi wakaf ini. Berarti si wakil, sang wakilna Mang Bakar mewakafkan benda itu linafin khosin, apa artinya? Untuk tujuan manfaat yang tertentu agar dinaikin. Ada batin tuh lirukubi, maka faidah yang lain seperti mana susu dan yang lainnya itu bukan milik si mauquf alaih, bukan milik si Zaid, tetapi masih tetap milik siapa? Wakif, orang yang wakaf. Jadi papawa iluha, adapun faidah anu ditimbulkeun tina mauquf barang yang diwakafkan seperti susunya ataupun anaknya itu bukan untuk mauquf alaih tetapi lil wakif, milik karena ia mawakaf anu khusus. Nah, wala yajuzu lan ora wenang apa watu amatin ngawati amat mauqufatin kanggen wakopaken. Apa watu amatin ngawati amat mauqufatin kanggen wakopaken. Mang Bakar ngawakafkeun amat ka Mang Romi capek Mang Romi teh ngaji moal waktu ya, kadang-kadang untuk makan juga tidak sempat. Ya sudah, saya wakafkan ya amat untuk memenuhi kebutuhan Kang Romi. Barangkali nyuci ada yang nyucikan, ada yang ngopi ada yang ngasih kopi gitu kan, kade tah wakaf amat mah kade kenapa mah tidak boleh menggauli amat yang diwakafkan. La yajuzu, tidak boleh watu amatin menggauli anak amat atau budak perempuan mauqufatin yang diwakafkan. Rek disuruh nyuci, rek disuruh naon, apa yang disuruh masakan kadang hiji ulah ditumpakan gitu. Mewakafkan amat itu tidak boleh untuk digauli. Walau min wakifin lan sanajan iku saking wong kang wakaf. Walau min wakifin lan sanajan saking wong kang wakaf, baik ku si Bakar wakifna atau kuromi sebagai mauquf alaih tok ditumpakan. Au mau kufro lamun ditumpakan namun sampai hamil nanti barabe mau bisa digawe gitu. Au mauqufin alaih atau wong kang den wakofi ofa alaiham. Kenapa tidak boleh diwati? Li'adami milkihima, karena orang anak ngamilike wakif lan mauquf alaih. Karena orang anak ngamilike wakif lan mauquf alaih, karena budak perempuan tersebut sudah bukan milik wakif dari diwakafkeun, juga bukan milik mauquf alaih. Bal yuhaddani kumaha lamun maksa Mang Romi teh alasan cenah pangeorkeun pangempetkeun cai ajus jangan tadi tarik lemuna ya. Bal yuhaddani balik dan had karone hati-hatinya. Bal yuhaddani balik dan had karone, kalau sampai terjadi maka dihad ya. Wa yuzawwijuha qadin bi iznil mauquf alaih ya. Di jamilah teh geus diwakafkeun ka Mang Bakar teh barang ditengok kalimahna Mang Jaid dipake gitu. Maka bal yuhaddani harus dihad. Wa yuzawwijuha lan ngawinakeun ha ing amat, lan ngawinakeun ha ing amat sapa qadin penghulu.
Kemudian kumaha lamun si amat pengen kawin, cek si amat tuan. Da abdi ge jelema luhur kudu diparaban handap geus saruhan. Luhur maka paraban ieu nu handap nu maraban kumaha ya abdi. Siapa yang berhak menikahkannya? Wa yuzawwijuha qadin. Menikahkan terhadap amat siapa? Qadin, tapi awas biiznil mauquf alaih, kalawan izinnya mauquf alaih. Jadi ketika si amat sudah pengen menikah, dapat panggil mah muhtar kasep awak masih terak olahraga pal waktu ya. Komola muda dan geus kabuka ototna sampai menyembur wow gitu kan. Daripada si eta to antara ya digawe tara sekali digawe ti paling tak leungeun ge. Sekali rawan hareeng panas begitu mah tajongeun. Nyebutna jadi pejuang kadieu seuti gogorowokan. Ya, aya lalaki naon gitu mah. Bapak jeung Mang Muhtar tah aduh sampai ningali lalaki gitu mah ya. Nah, andai kata ingin menikah maka yang menjadi walinya adalah qadhi. Tapi biiznil mauquf alaih, harus atas izin daripada mauquf alaih. Lalahu orang maring mauquf alaih, lalahu wala lil waqifi. Lalahu orang maring mauquf alaih tapi dikawinkeunna ulah ka mauquf alaih. Dikawinkeunna pasti dia teu meunang kepada orang lain. Lalahu orang maring mauquf alaih wala lil waqifi, lan orang maring si waqif. Tapi nanti ditikahkannya jangan ke mauquf alaih sama kepada si jaid atau jangan ke waqif, tidak boleh, harus ke orang lain atas izin daripada mauquf alaih ya. Jadi andai kata ada amat yang diwakafkan, maka pertama amat itu tidak boleh digauli baik oleh si waqif orang yang mewakafkan atau oleh mauquf alaih orang yang diwakafi. Kalau sampai terjadi digauli maka mereka harus dihukum di had. Ketika amat itu sudah ingin menikah, maka yang menjadi walinya adalah qadhi atas izin daripada mauquf alaih, tapi ditikahkannya jangan kepada mauquf alaih ya kitabnya, jangan kepada waqif. Wa alam lan wuruhana sapa sira annal milka saat temene milik fi raqabatil mauquf ing dalam awak-awakan mauquf. Anal milka saat temene milik fi raqabatil mauquf ing awak-awakan mauquf ala muayyanin ing atase mauquf alaih muayyan au jihadin atau jihad wa alam ketahuilah anal milka bahwa sesungguhnya milik kepemilikan fi raqabatil mauquf di dalam aset mauquf ya. Jadi kepemilikan mauquf, kepemilikan atas barang yang diwakafkan, baik diwakafkannya ala muayyan kepada orang tertentu au jihadin atau diwakafkannya kepada ke jihad ya. Nah, itu kepemilikan tadi iku yang takilu berpindah pemilik iku yang takilu khobar di mana dah? Khobar daripada anna. Iku yang takilu ngali opo milik ilallahi maring Gusti Allah, kepemilikan atas barang yang diwakafkan, baik diwakafkan ala muayyanin atas orang yang tertentu atau diwakafkannya atas jihad, diwakafkannya kepada jihad. Maka itu kepemilikan tadi katanya berpindah ilallahi kepada Allah, ayan paku tegese kepecat opo milik, ayan paku tegese kepecat opo milik anikhtisasil adamiyyin saking kekhususan piro-piro anak Adam. Jadi barang yang diwakafkan gitu kan,
barang yang diwakafkan, ketika barang itu sudah diwakafkan, baik diwakafkannya kepada perorangan atau kepada jihad, maka kepemilikannya itu menjadi lepas dan berpindah kepada Allah. Jadi bukan milik perorangan lagi, gitu ya. Bukan milik khusus manusia berpindah menjadi milik Allah. Mang Jaid boga sapi diwakafkeun ta sapi teh, Mang Bakar punya sapi diwakafkan ka Mang Jaid, maka eta mabuk teh sapi itu lepas kepemilikannya sudah bukan lagi milik Mang Jaid sebagai manusia, tetapi berpindah menjadi milik Allah, gitu ya. Jadi eta sapi yang diwakafkan bukan milik perorangan, sudah berpindah statusnya menjadi milik Allah. Jadi falau syugila, maka lamun dan kebak-kebaki ofu al masjidu masjid biamdiatin kelawan piro-piro banda, walau syugilo maka lamun dan kebaki ofu al masjidu masjid biamdiatin kelawan piro-piro banda, maka oleh karena itu andai kata masjid itu adalah wakaf ya, barang yang diwakafi, barang yang diwakafkan. Andai kata masjid itu andai kata masjid itu dipenuhi, diambil dengan barang-barang, wajibat maka wajib ofal ujratu biaya sewa lahu kadue masjid ofal ujratu sewa lahu kadue masjid, maka wajib ya dikenakan sewa. Fatusarrafu maka den kasurupakan opo ujroh, fatusarrafu maka den kasurupakan opo ujroh. Kemudian hasil sewa tadi digunakan lima sholihihi kadue piro-piro kemaslahatane masjid alal aujahi, ingatase kawal kang lebih kuat alasane, alal aujahi ingatase kawal kang lebih kuat alasane. Ulang-ulang ya, wa'lam, terjemahkan wa'lam, ketahuilah anal milka, sesungguhnya kepemilikan bi raqabatil mauquf pada aset mauquf. Pada aset mauquf itu barang yang diwakafkan. Jadi kepemilikan pada barang yang diwakafkan. Misalkan kita si Bakar mewakafkan sapi, maka anal milka, sesungguhnya kepemilikan pada sapi tadi, baik sapi tadi atau mauquf itu kita wakafkan ala muayyan kepada orang yang tertentu atau diwakafkannya kepada jihad, misalkan, maka barang yang diwakafkan itu yang takilu ilallah, berpindah kepada Allah, menjadi milik Allah. Maksudnya gimana menjadi milik Allah? Ayan faku artinya terlepas anif isosil adamiyin, dari kepemilikan pribadi manusia, sudah tidak menjadi milik manusia, jadi milik Gusti Allah gitu. Seperti kita wakaf masjid, maka masjid itu sudah menjadi milik Allah, bukan milik manusia secara pribadi, bukan milik pribadi manusia, sudah terlepas dari kepemilikan pribadi manusia. Maka andai kata falau syugila, maka andai kata masjid itu kita penuhi barang-barang, diamtiani dengan barang-barang, kita naruh barang-barang di masjid gitu kan, maka berarti karena itu masjid bukan milik kita, maka wajib membayar biaya sewa. Wajibat maka wajib ala ujratu lahu, membayar biaya sewa. Nanti uangnya fatusarrafu, maka digunakanlah ujroh nate, sewa nate lima sholihihi, untuk kemaslahatan masjid al-aujah, pendapat yang paling kuat alasannya. Faidatun utawi kikuana faidah suwidi waman lang utawi sapa wonge iku sabako dingini sapa siman ila mahalin maring panggonan min masjidin, saking masjid. Siapa orang yang datang lebih dahulu ke masjid ya, Bang Romi datang ke musola, lalu dia mengambil sebuah mahal, sebuah tempat di musola. Iman baru lama
santri teh paheula-heula pada barisan pertama di masjid cuman baheula liqra'i Qur'anin karena mansa Al-Qur'an lumpat mangrum teh ka masjid cicing di tihang tujuanna rek maca Qur'an lain rek sare tapi aw hadisin atau hadis aw ilmin syar'iin atau ilmu syara rek hafalkeun Fathul Muin gitu nya aw alatin atau ilmu alat lahu karo ilmu syara Mang Syahrul ngapalkeun alfiyah ya supaya kenging dan patona cek nada mangge kitu wa inturid imra'atan jamilatan fasyaratuha anta fadha alfiyah wa inturid imra'atan kafatona fasyaratuha anta fadha alfiyah masa pada patona teh ku kacapanona dia sudah menggus tinggal di kaca pokoknya menggus nyeblak awalatin atau alat lau kadu ilmu syara awli ta'allumi ma atau karena mempelajari perkara zukiro kang wis den tutur opoma zukiro kang wis den tutur opoma atau datang ka masjid cenah rek mempelajari ilmu-ilmu disebutkan tadi rek mempelajari Al-Quran kamasite mang abun rek ngaji kamasite mang abun rek ngaji Quran ngaji hadis ngaji ilmu syarah ngaji ilmu alat gitu kan pokoknya mah dia datang lebih dahulu dan mengambil tempat di masjid baik untuk belajar atau untuk membaca aw kasimai darsin atau kaya ngurungaken pelajaran aw kasimai darsin atau kaya ngurungakeun pelajaran baina yadai mudarrisin ing dalem antarane arepe guru mudarris teh guru wong kang deres ing dalem antarane arepe wong kang deres atau agar dia bisa mendengarkan pelajaran di hadapan guru gitu ya kade nupang hebat-hebatna pahala santri ketika hadir di pengajian hadirna lain paham lah hadirna sebab bis hadirna santri di hadapan guru ia masuk pada sistem Allah masuk pada sistem malaikat sudah masuk itu bagaikan kita masuk absen di komputer itu tidak akan pernah hilang itu hadirnya itulah ya. Bukan dengan paham nomor 2 yang penting hadirnya hilang. Nah wafaroko setelah hadir di majlis di masjid tiba-tiba dia keluar wafaroko lan misahi sapa siman mahal setelah dia masuk ke masjid kemudian dia meninggalkan tempat tadi ya mangromnya tegas masuk ke masjid tak mengambil tempat pangharupna tiba-tiba wafaroko dia meninggalkan tempat itu wafaroko lan misai sapa simanu ing mahal dia meninggalkan tempat tersebut dahayang pilih misalkan liya mudah supaya balik sapa siman liya mudah supaya balik sapa siman ilaihi maring mahal tapi dia bermaksud untuk kembali lagi maka walam tatulan ora suwe opo mufaraqatu oleh misahe siman opo mufaraqatu oleh misahe siman dan kepergiannya itu tidak lama ya. Bihaisun qata'a kalawan sakirane pegot anhu saking siman ofal ulfatu condong bihaisun qata'a sakirane megot anu saking siman pegot
Bihaisun qata sekiranya pegot anu saking siman apa al-ulfatu condong sekiranya tidak memutuskan kebersamaan lah gitu ya. Jadi kalau warna telila sekiranya memutuskan kebersamaan. Nah, andai kata begitu, maka fahaqquhu mangka utawi hak kesiman, fahaqquhu mangka utawi hak kesiman iku batin kan tetap, maka haknya masih tetap. Jadi eta tempatnya masih milik Mang Romi kan. Apa sebab mana li'anna lahu karena satemena iku tetep kadue siman. Li'anna lahu karena satemena iku tetep kadue siman ghordon ana tujuan. Li'anna lahu karena satemena iku tetep kadue siman ghordon ana tujuan fi mulazamati zalikal maudhi'i dalam tapi mengkonon panggonan. Karena memang orang tadi punya tujuan untuk menetapi tempat tersebut. Lihatlah pendrapon atau supaya biasa akan ing mahal sopana. Lihatlah pahu supaya biasa akan ing mahal sopana manusia. Jadi ya. Jadi ulangi lagi, ketika seseorang datang ke tempat di masjid dengan tujuan membaca atau belajar, kemudian dia keluar di tempat tadi, tetapi waktu keluarnya tidak lama sehingga tidak memutuskan kebersamaan, maka haknya masih tetap. Karena kenapa masih tetap? Karena dia punya tujuan untuk menetapi tempat tersebut. Adapun keluar karena ada keperluan sebentar, maka tetap haknya itu masih ada, masih utuh. Tapi cek pendapat kedua mah waqila ya betulu haqquhu. Wakilalan dan ucapakan opo ya betul dawu ya betul batal opo haku hake si wong abatal lah mengkeluar macana biqiyami kelawan ngadega si wong begitu berdiri maka haknya sudah batal. Begitu dia keluar maka boleh orang lain menempatinya. Wa qalu lan dawakan sapa fuqaha fi tarjihi dalam narjih landawakan sapa fuqaha fi tarjihi lam narjihil naklan wa ma'na naklan saking arah-arah nukile naklan saking arah-arah nukile wa ma'nan lan maknane awali sholati atawa karena arah-arah sholat awali sholati atawa karena arah-arah sholat atawa asup kamar kita tujuannya arek sholat ini. Walau qabla dukhuli waqti alam sanajan ing dalam sadurunge manjing waktune salat. Ya, dia masuk ke masjid maksudnya untuk melaksanakan salat walaupun belum masuk waktunya. Seperti datang ke masjid jam 12 kurang, itu kan belum masuk waktu. Au qiraatin atawa baca Quran au zikrin atawa zikir. Wa faraq lan misah sapa siman hu ing maude lan misah sapa siman hu ing maude, kemudian dia meninggalkan tempat bi uzrin kelawan uzur, kemudian keluar meninggalkan tempat tadi karena ada uzur. Mana contohnya pakodoi hajatin kaya nekani hajat dah yang pipis semuanya di masjid di kana botolkeun nya gitu. Jadi keluar dulu karena ada hajat, karena ada uzur. Wa ijabah tidak ilan nyumbani wong kang ngundang. Wa ijabah tidak ilan nyumbani wong kang ngundang atau karena memenuhi panggilan. Bang Romi itu dipanggil tadi. Kota Sri. Gitu. Bang Romi pernyataan heula ieu gitu. Sejak gitu. Maka pahakuhu mangka utawi hake siman iku batin tetep, maka haknya masih tetap walau sobian lan senajan iku bocah, walaupun orang tadi adalah anak kecil itu haknya masih tetap. Fi sofil awal ilmu barisan tang pertama
tadi teh apa barisan pertama teh zaman baheula jadi idola. Jadi begitu masuk waktu sore berotak sampai lompat. Kemana? Ke masjid. Untuk apa? Untuk mengambil barisan pertama. Terus ngambil barisan pertama hayang kieu misalkan keluar heula. Pertanyaannya eta tepat milik saha? Apakah milik anak apa orang tadi atau milik orang lain? Cek itu jawabannya pahaku batin haknya masih tetap. Jadi tempatnya milik ya tadi orang yang pertama datang walau sobian walaupun dia anak kecil. Angagil misalnya lupa kamu sholat ambil barisan pertama terus kakak dia kayak upat keluar maka tetap haknya itu masih tetap walaupun Mang Agil usianya masih anak-anak ya baru 20 tahun. Wa ilam yatuk lan senajan orang ninggal sapa si wong wa ilam yatuk lan senajan orang ninggal sapa si wong rida au ing selendange si wong teu kudu nuda sorban teu kudu keun bae gitu. Walaupun dia tidak meninggalkan sorban tetap itu tempat menjadi miliknya. Fihi mahal karena tempat itu menjadi miliknya maka payah harumu maka haram ala ghairil alimi ngatasé liane wong kang weruh. Opal julus lungguh opal julus lungguh fihi mahal bi ghairi ini kalawan tanpa izin si wong maka haram bagi orang lain untuk duduk di tempatnya tanpa izin dari dia. Au apa bi ghairi iznihi au dhanna ridahu atawa nyana ridone ya si wong. Au dhanni ridahu atawa nyana ridone si wong. Naam nggih betul itu haram untuk duduk di tempatnya karena itu adalah tempat si orang tadi. Tapi kumaha ya Gus Omar si eta masih si Agil masih diwecekeun itu kita sahara di budak teh ka WC teh. Naam nggih ya jadi mah ka WC cok lila ya. Jual teh keur ieu jual teh keur wudu di tempat teh sahara di WC. Tapi nukimat lamun dan komati apa sholat. Kalau sholatnya keburu komat komata. Fi ghaibati dalam lungane siman. Fi ghaibati dalam lungane siman. Mang Agil masuk ke masjid ambil apa sholat pertama duduk di masjid tiba-tiba dia ingin pipis misalkan maka dia keluar bi'uzin karena ada uzur tadi tempat eta masih tetap milik Mang Agil. Cuma permasalahanana ieu azan geus di apa ini sholat sudah dikomati bahkan barisan sudah rapat bagaimana ini Mang Agil can keluar kana we teh wecena. In uqimat lamun dan komati apa sholat fi ghaibatihi ilal melungane imma lamun sholatnya geus dikomatan di waktu manehna ini wata sholat lan tepung wata sholat lan wis tepung apa sopo pira-pira baris apa tepung teh dan barisan sudah rapat pengen tepung terima. Wal wajhu mangka utal wajah iku saddu saffi nutupi barisan. Iku saddu saffi nutupi barisan maka naon ina panggonane si wong. Maka ya udah tutupin aja tempatnya. Namun sebabna li hajati itmamin subuh karena hajat nyempurnakan piro-piro barisan. Karena hajat nyempurnakan piro-piro barisan. Zakara wisnu turhu ing pal wajhu sadu sofi sofa al-Azra'i Imam al-Azra'i. Nah itu sudah dijelaskan apa yang menjelaskannya lah Imam al-Azra'i ghairu lan liyane al-Azra'i. Kalau sajadatun kumaha lamun aya sajadah Mang Agil teh memang kalau teh naruh sajadah heula tadi tempat teh.
Palau kana mangkalamun ana iku lahu kadue siman opo sajadatun sajadah fiil mahal payunah ya mangka nyingkirakan sapa goer haing sajadah payunah ya mangka nyingkirakan sapa goer haing sajadah tapi awas disingkirkeun tah biri jilihi kalawan sikile goer. Komat ini sudah dikomati salatnya, barisan sudah rapat kecuali tempat Mang Angga tapi dirinya aya sajadahan. Kumaha singkirkeun tah tapi nyingkirkeunna dengan kaki. Awas disingkirkannya ditendang jangan sampai terangkat oleh kaki. Karena kalau sajadah sampai terangkat oleh kaki kalau hilang menjadi tanggung jawab gitu ya. Tapi kalau cuma ditendang oleh kaki tanpa terangkat itu tidak bertanggung jawab. Jadi menyingkirkannya min ghairi ayyarfa'aha biha. Ya. Min ghairi ayyarfa'a saking liyane yen tangangkat min saking ghairi liyane ay yen ta yarfa'a ngangkat sapa ghair haing sajadah tanpa mengangkatnya. Jadi disingkirkan jangan sampai terangkat oleh kaki. Nah, oleh kaki orang yang menyingkirkan. Saking liyane yen tangangkat sapa ghair haing sajadah biha kelawan rijlin anil ardi saking bumi. Kumaha lamun sampai terangkat kaangkat takajungjungkeun sajadah teh kusukuna ti bumi teh li alla tadkhula fi domanihi supaya yen ta ora manjing opo sajadah supaya yen ta ora manjing opo sajadah fi domanihi ing dalem tanggung jawabe goer fi domani di dalam tanggung jawab goer karena kalau sampai terangkat maka menjadi tanggung jawab orang yang mengangkatnya. Amma julusu anapun utawi lungguh si wong li i'tikafin kang karena i'tikaf. Ayeuna mah cerita Mang Abun datang ka masjid tujuanna teh i'tikafnya kergetol Mang Abun teh diberi hidayah ku Allah taufik. Hari taufik ternyata diberi kekuatan pikir melakukan ibadah khalqu qudratit ta'at dipasihan kekuatan ta'at kaligana tahajud kuat ngaji kuat ya teloba alasan ketawa si eta mah kunaon teu ngaji bagian ngajar kunaon teu ngaji labu kunaon teu ngaji hareen kunaon teu ngaji kurki iya si eta mah alasan masih awe. Wa ilam yanwi mangka lamun orang niat sapa si wong mudatan ing mangsa batolak mangka batal opo haku hake si wong bi khurujihi kelawan matune si wong lihaja walau lihajatin lan senajan kana hajat wa ilam lam lamun ta orang lam yanwi mudatan ya alam ya betul mangka ora batal opo hakuhu hake si wong. Adapun ketika dia masuk ke masjid dengan tujuan i'tikaf maka tafsil bila dia tidak berniat lama gitu ya lambian bimudatan tidak berniat beberapa hari maka dengan keluarnya menjadi batal haku batal haknya jadi bukan milik dia lagi. Dengan adanya dia keluar maka batal hakna ya walaupun keluarnya itu karena ada hajat Jalan masuk ke musola tujuan masuk ke masjid tujuannya mau tapi dia tidak bermaksud mangsa tidak berniat beberapa hari gitu ya tidak bermaksud sampai beberapa hari kemudian dia keluar walaupun keluarnya karena hajat maka batal haknya ya haknya itu batal jadi tempat itu sudah bukan menjadi milik dia lagi. Bagaimana kalau dia itu punya maksud punya niat sampai beberapa hari atau beberapa lam yatul maka itu mah belum batal opo haknya bihurujihi dengan sebab dia keluar asna'aha di tengah-tengah muda lam yatul maka ora batal opo haknya siman bihurujihi kelawan matune siman asna'aha dalam tengah-tengah mudah dihajatin andai kata keluarnya karena hajat. Bila niat i'tikafnya misalkan 2 hari tiba-tiba dia keluar baru 1 hari karena ada keperluan gitu ya
maka itu tidak batal haknya. Wa afdal qofal biman ta'lim sibyan, yang berbeda lagi. Imam Qofal memberikan fatwa biman ta'lim sibyan, kelawan ngelarang, kelawan nyegah mulang piro-piro bocah, kelawan nyegah mulang piro-piro bocah fil masajidi, ing dalam piro-piro masjid. Maksudnya Imam Qofal memberikan fatwa biman dilarang taklimi, mengajar asibyani, anak kecil bil masajidi, di masjid. Jadi maksudnya tidak diperbolehkan mengajar anak-anak kecil di dalam masjid. Kata siapa? Kata Imam Al-Qofal. Wala yuba'u wa